Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita melanjutkan lagi malam hari ini kajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala. Kita masuk dalam pembahasan berikutnya dari Kitabul Janaiz, kitab terkait dengan jenazah. Hari ini kita akan baca hadits 521. Kata beliau rahimahullah, wa an Abi Sa'id wa Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lakinu mautakum la ilaha illallah. Rawahu Muslimun wal arba'ah. Hadits riwayat Imam Muslim dan Imam 4. Maksudnya Abu Daud, An-Nasai, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kata beliau dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma, keduanya berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, lakinu, talkinkan, mautakum, orang yang akan meninggal, bukan yang telah meninggal, orang yang akan meninggal, lagi sakratul maut, la ilaha illallah, dengan la ilaha illallah. Hadits ini disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Pertama tentang maknanya. Kata beliau dalam syarah Sahih Muslim, maknahu man hadarahul maut wal muradu dzakkiruhu la ilaha illallah litakuna akhir kalami. Makna hadits ini maksudnya, siapa yang kematian itu hadir kepadanya, maka yang diinginkan, ingatkan dia dengan la ilaha illallah, supaya akhir ucapannya adalah la ilaha illallah. Karena ada keutamaan khusus orang yang ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah. Kata Nabi dalam hadits riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan selainnya, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya sebelum dicabut nyawanya, siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka masuk surga. Di sini terdapat pendalilan sunnahnya mentalkin sebelum meninggal, supaya akhir ucapan. Jadi yang berguna adalah akhir ucapan, bukan dia meninggal baru ditalkin, baru kita ucapkan kepadanya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini tidak ada lagi gunanya, karena sudah lewat masa kesempatannya.
yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sunnahnya adalah sebelum meninggal. Dan sepakat para ulama akan disunnahkannya. Tidak ada silang pendapat. Dan juga para ulama menyatakan di sini mentalkinnya adalah sekali-sekali, tidak memperbanyaknya, bahkan tidak terus-menerus. Bahkan sebagian ulama mengatakan makruh kalau kita talkin terus-menerus. Karena nanti namanya orang lagi berada dalam sakaratul maut, suasana hatinya tidak jelas. Nanti bisa saja dia akan marah, sehingga dia meninggal dengan ucapan kemarahan itu. Bukan la ilaha illallah. Bukan la ilaha illallah. Maka para ulama mengatakan cara mentalkinnya idza qalahu marrah la yukarrir alaih illa iyatakallama ba'dah. Kalau dia sudah ucapkan itu satu kali, jangan diulangi. Kecuali dia berbicara lagi dengan kalimat lain, dia bercerita lain, baru ulangi lagi. Jadi tapi kalau dia ini sudah tidak mampu ngomong, dia sudah ngomong bicara la ilaha illallah dengan talqin kita, jangan diulangi. Jangan diulangi. Tapi kalau dia berbicara lagi dengan kalimat lain, ingatkan lagi. Ucapkan la ilaha illallah. Iya. Supaya dia sadar lagi, bisa diingatkan lagi. Dan bentuknya kata para ulama at-ta'rid, bentuknya cuman menawarkan. Menawarkan, bukan memaksakan. Karena sepakat para ulama, hukum mentalkin mayat sebelum meninggal itu sunnah, tidak ada silang pendapat, bukan wajib. Jangan sampai kita paksakan. Bentuknya ta'rid, menawarkan. Kalau dia ucapkan alhamdulillah, kalau tidak, itu sudah menjadi takdir dari Allah. Iya. Ini berlaku umum terkait dengan setiap orang yang meninggal, laki-laki ataupun perempuan. Karena Nabi mengatakan lakinu mautakum, talkinkan orang meninggal di antara kalian. Siapa saja itu? Cuman pertanyaannya, apakah orang kafir juga masuk? Kalau muslim sudah jelas. Karena Nabi mengatakan orang meninggal di antara kalian, kalian disandarkan kepada kalian muslim. Tapi apakah orang kafir juga boleh ditalkin dengan la ilaha illallah? Dengan hadits ini tidak. Tapi dengan hadits yang lain juga dianjurkan. Karena Nabi SAW ketika pamannya Abu Thalib sakit dan dia akan meninggal, belum datangi dalam hadits Bukhari Muslim, dalam hadits belum menawarkan kepadanya syahadatain, ya am, wahai pamanku, kul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah. Cuman Abu Thalib waktu itu ada juga teman-temannya orang kafir yang mengatakan kepadanya, atarghabu an millati Abdul Muthalib, apakah kamu tidak suka lagi kepada agamanya Abdul Muthalib, agama nenek moyang? Sehingga dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah dan meninggal di atas kekafiran. Ini kisah pertama Nabi datang mentalkin namanya ini orang kafir, musyrik. Dalam Bukhari Muslim ini kejadian.
Ini kejadian di hadits Bukhari Muslim. Kejadian kedua di hadits Bukhari dari Anas, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki pelayan orang Yahudi, anak-anak dari kalangan Yahudi yang sudah balik. Maka anak itu pun sakit. Nabi mengunjunginya. Dia sudah sakit keras. Nabi mendatanginya. Nabi berkata kepadanya, aslim, masuklah Islam. Maksudnya bersyahadatlah. Bersyahadatlah. Maka anak itu lihat bapaknya, dia pandang bapaknya. Karena bapaknya kafir Yahudi. Dia pandang bapaknya. Dan Nabi Muhammad menawarkan Islam dan bapaknya masih ada di situ. Maka anak itu memandang bapaknya. Dan bapaknya memberikan isyarat, ati Abul Qasim, taati Abul Qasim. Maksudnya dia tidak bilang. Kan orang Yahudi tidak mau bilang bahwa Muhammad adalah Rasulullah, Nabiullah. Tidak. Mereka tidak akui itu. Maka dia bilang, taati Abul Qasim. Kunyanya Nabi, nama panggilannya. Taati Abul Qasim. Maka anak itu masuk Islam. Setelah itu, Nabi keluar darinya dan berkata, alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar. Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari api neraka. Dua kejadian. Ada pamannya, keluarganya, saudara dari ayahnya, tawarkan Islam, tidak mau. Itulah hidayah. Ini orang Yahudi, tidak ada hubungan keturunan, tidak ada hubungan nasab, tawarkan Islam, masuk Islam. Ini namanya hidayah. Mahal itu hidayah. Satu keluarga Nabi berada di neraka, Abu Thalib. Sampai kata Nabi dia disiksa dengan memakai trompa dari neraka, dipakai di kaki, mendidih otaknya. Sementara ini bukan nasabnya. Yahudi. Bukan, tidak ada hubungan keluarga. Ditawarkan Islam, masuk Islam. Bapaknya juga tidak bilang, ini pengaruh teman. Tadi punya teman jelek. Ditawarkan Islam, mereka lagi bilang, kamu benci agama Abdul Muttalib. Satunya ada ayahnya, cuman ayahnya tidak mempengaruhi dia. Dia serahkan kepada anaknya. Tapi itu hanya sebab. Yang menjadi pokok dasarnya adalah hidayah dari Allah. Selamat dia dari neraka. Sementara nasabnya Nabi, pamannya Nabi, tidak selamat dari neraka. Ini menunjukkan mahalnya itu dan berharganya yang namanya itu hidayah. Kalau kita kenal Islam, kita selamat dari neraka. Kita selamat dari neraka. Dan yang menjadi pokok pembahasan kita adalah boleh kita mendatangi orang kafir sebelum meninggal untuk menawarkan Islam kepadanya. Kalau kita punya teman, saudara, bahkan ayah atau ibu. Kadang-kadang ada orang punya ayah masih kafir, ibu masih kafir. Boleh kalau kita dengar sakit kita datang. Karena mendoakannya setelah meninggal tidak ada gunanya. Nabi berjanji untuk mendoakan pamannya. Setelah meninggal, Allah larang di Quran. Allah larang di Quran. Iya. Saat Ali bin Abi Thalib mengatakan kepadanya, ayah pamanmu, iya, sudah mati. Pamanmu sudah mati yang membelamu. Dalam Islam bahkan Ali mengatakan pamanmu telah binasa. Nabi cuma mengatakan kubur pamanmu. Iya. Kubur pamanmu. Iya. Nabi tidak bilang
membacakan atau membacakan doa untuknya? Tidak. Iya, tidak membacakan doa untuknya. Iya, tidak membacakan doa untuknya. Karena memang sebagai muslim, iya, kita dilarang lagi mendoakan orang yang meninggal dalam keadaan kafir. Iya, dalam keadaan kafir. Itu tentunya tidak dibolehkan. Allah Subhanahu wa taala telah melarang kita di dalam Al-Qur'an. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada wala takum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulih wa matu wa hum fasikun. Jangan pernah kamu mendoakan seorang pun dari mereka yang meninggal selama-lamanya. Jangan kamu mendoakan seorang pun dari mereka yang meninggal selama-lamanya. Dan jangan kamu berdiri di kuburannya. Makanya Nabi tidak pergi. Nabi cuma bilang ke Ali bin Abi Thalib, kubur pamanmu, kubur bapakmu. Karena Ali anak. Pergi kubur bapakmu. Iya, harus dikubur. Tidak dibuang mayatnya di luar, nanti bau. Adapun Nabi tidak, karena dilarang oleh Allah. Wala takum ala qabri. Jangan pernah kamu berdiri di kuburannya. Jangan pernah kamu berdiri di kuburannya. Jadi kalau mau mendoakan dan mengajaknya ke Islam sebelum meninggal. Adapun setelah meninggal maka tidak dibolehkan. Maka ini tidak dibolehkan. Iya. Kemudian berikutnya, pembahasan berikutnya terkait dengan Yasin. Kata beliau di hadits 522. Wa an Ma'qil ibn Yasar radhiyallahu ta'ala anhu qala anna Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala iqra'u ala mautakum Yasin. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wa sahhahahu Ibnu Hibban. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, An-Nasa'i dan disahihkan oleh Ibnu Hibban katanya. Dari Ma'qil ibn Yasar radhiyallahu taala anhu beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacakan atas orang yang meninggal di antara kalian Yasin. Ini bisa dua ya. Seperti la ilaha illallah tadi. Bisa maknanya yang telah meninggal atau yang akan meninggal. Bacakan Yasin kepada orang yang meninggal di antara kalian. Kalau tadi hadits talqin la ilaha illallah sahih. Riwayat Muslim dan Imam 4. Ini dari Ma'qil bin Yasar bahwasanya Nabi SAW bersabda, bacakan Yasin atas orang yang meninggal di antara kalian. Ini adalah hadits yang perlu antum pahami, yang antum harus tahu tentang orang yang membaca Yasin di orang yang meninggal. Ini hadits riwayat Imam Abu Dawud dan An-Nasa'i. Abu Dawud nomor 3121. An-Nasa'i di nomor 1075. Di 1075. Ibnu Hibban sendiri beliau keluarkan juga di nomor 3002 di dalam Sahih Ibnu Hibban. Hadits ini para ulama rahimahumullahu taala berbicara tentang sanadnya. Dia riwayat Abu Utsman, dia meriwayatkan dari bapaknya, dari Ma'qil ibn Yasar, dari Utsman. Dan Utsman itu ada dua. Iya. Utsman, Abu Utsman. Abu Utsman dalam sanad
periwayatan hadits itu ada dua. Iya, ada dua. Ada Abu Utsman yang bernama Abu Utsman An-Nahdi. Dan ada Abu Utsman saja. Ada Abu Utsman saja. Kalau Abu Utsman An-Nahdi, dia adalah rawi yang thiqah, terpercaya. Kalau Abu Utsman An-Nahdi, jadi kalau kita mendengar An Abi Utsman An-Nahdi, atau kadang ulama hadits bilang An Abi Utsman walaysa bin Nahdi. Dari Abu Utsman tapi bukan An-Nahdi. Itu untuk membedakan, karena ada dua nama yang sama. Kadang mereka bilang dari Abu Utsman tapi bukan An-Nahdi. Mereka selalu jelaskan begitu. Karena kalau Abu Utsman An-Nahdi, rawi yang terpercaya, kuat. Tapi kalau Abu Utsman saja, ini rawi majhul, tidak dikenal. Dan dia meriwayatkan dari bapaknya, dari Ma'qil ibn Yasar. Bapaknya juga majhul, tidak ditahu. Tidak dikenal. Sehingga hadits ini dihukumi dengan hadits yang dhaif. Bahkan Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala mengatakan hadits ini dhaif. Tidak kuat. Karena dua, ya, sebabnya. Bapaknya dan Abu Utsman sendiri. Terus dalam sebagian riwayat, Abu Utsman ini langsung meriwayatkan dari Ma'qil ibn Yasar. Dan dia tidak bertemu dengannya. Dia tidak bertemu dengannya, dia hilangkan bapaknya. Dan dia tidak bertemu dengannya. Sehingga terdapat inqita', keterputusan. Jelas hadis ini banyak cacatnya. Hadis ini banyak cacatnya. Oleh karena itu sebagian ulama rahimahumullah ta'ala memiliki kesimpulan seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ad-Daruqutni rahimahullah ta'ala, sebagaimana yang dinukil oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar sendiri. Al-Hafidh Ibnu Hajar sendiri menukil ucapan Al-Imam Ad-Daruqutni di dalam kitab Talkhis Al-Habir di jilid 2 halaman 245 dan nomor 734. Kita agak rinci sedikit ini karena masalah sensitif. Baca Yasin. Iya. Beliau katakan hadza haditsun dhaiful isnad. Hadits ini dhaif sanadnya. Majhulul matan. Tidak ditahu matannya karena tidak ada yang meriwayatkan bacaan anjuran baca Yasin kecuali Ma'qil ibn Yasar lewat jalur Abu Utsman dari bapaknya. Masa ini syariat besar tidak ada yang meriwayatkan la ilaha illallah. Yang meriwayatkan siapa? Sahabat, ada Abu Hurairah, ada Abu Sa'id Al-Khudri, ada Mu'ad. Ya, kalau kita membaca riwayat talqin tadi, ada Mu'ad ibnu Jabal. Terus ada di riwayat Muslim, riwayat Imam 4, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Mu'ad ibnu Jabal, riwayat Imam Ahmad, Abu Daud. Banyak yang meriwayatkan, kan ini syariat penting untuk talqin la ilaha illallah. Yasin, matanya tidak dikenal. Hanya satu orang meriwayatkannya. Itu pun dinukil oleh rawi yang tidak dikenal. Abu Utsman dan bukan An-Nahdi. Dia nukil dari bapaknya, dari Ma'qil ibn Yasar. Dari Ma'qil ibn Yasar. Makanya kata Imam Ad-Daruqutni rahimahullah, hadza haditsun dhaiful isnad. Hadits ini lemah sanadnya, secara sanad. Majhulul matan. Majhul, tidak dikenal secara matan. Dan beliau kasih kita faedah umum, wala yasihu fil babi haditsun. Tidak ada yang sahih dalam keutamaan Yasin satu hadits pun. Jadi kalau kita mendapatkan hadits tentang keutamaan Yasin yang sebutkan,
antara doib atau palsu. Tidak ada satupun hadits yang sahih tentang keutamaan surah Yasin. Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Ini setelah diteliti dengan sangat oleh para ulama kita. Makanya membacakan Yasin terhadap orang yang telah meninggal adalah tidak dianjurkan. Bahkan tidak disyariatkan. Bahkan tidak disyariatkan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala agak keras dalam masalah ini. Membacakan Yasin kepada orang yang telah meninggal. Beliau agak keras ya dalam menyikapi orang membaca surah Yasin terhadap orang yang telah meninggal. Beliau berkata bahwa membacakan surah Yasin kepada orang yang telah meninggal hukumnya adalah bid'ah. Membacakan Yasin kepada orang yang telah meninggal hukumnya adalah bid'ah. Tidak dilakukan oleh Rasul, tidak dilakukan oleh sahabat sedikit pun. Baca Yasin kepada orang yang telah meninggal. Rasul tidak lakukan, sahabat tidak satu pun yang melakukannya. Ada dinukil dari satu sahabat. Dari satu sahabat. Itu sahabat yang bernama Gudayf ibnul Harith. Cuman sebelum meninggal. Sebelum meninggal. Bukan setelah meninggal. Kalau sebelum meninggal tidak ada satupun sahabat yang membacakan Yasin kepada orang yang telah meninggal dari mereka. Dan Nabi tidak pernah lakukan. Sebelum meninggal ada satu sahabat yang dinukil. Itu sahabat yang bernama Gudayf ibnul Harith. Dalam riwayat Imam Ahmad dinukil oleh seorang yang bernama Sofwan ibn Amr as-Saksaki. Beliau berkata bahwa banyak dari gurunya hadir ketika Gudayf ibnul Harith sakarat. Sudah rindu sekali berjumpa dengan Allah. Apa dia bilang? Hal minkum ahadun yaqra' Yasin. Lagi sakit keras ini. Apakah ada di antara kalian yang membacakan Yasin? Dia masih hidup. Apakah ada di antara kalian yang membacakan Yasin? Maka ada seorang yang hadir di situ yang bernama Saleh ibnu Syuraih. Saleh ibnu Syuraih as-Sakuni. Dia bacakan Yasin kepadanya. Sampai ke ayat 40, wafat. Dengan dalil ini, para ulama mengatakan, ya ini perbuatan sahabat. Kalau kita karena perbuatan sahabat juga diperselisihkan, bisa jadi dalil atau tidak. Tapi bagi yang mengatakan ini juga dalil akan bolehnya, maka mereka katakan, boleh sebelum dia meninggal. Di samping kita bacakan la ilaha illallah, boleh kita ngaji. Bahkan tidak khusus Yasin. Boleh surat-surat yang lain. Hikmahnya kata para ulama, bahkan Syekhul Islam mengatakan hikmahnya supaya dia tambah rindu dengan Allah. Tambah cinta untuk berjumpa dengan Allah dengan mendengarkan bacaan Quran. Karena kalau orang rindu berjumpa dengan Allah, dia cinta ingin bertemu dengan Allah, Allah juga cinta berjumpa dengannya. Ini hikmahnya. Jadi paling tidak, bolehlah kita katakan dengan dalil ini, itu pun tidak ada dari Nabi, tidak ada yang sah dari Nabi. Satu-satunya hadis tentang Yasin yang dibacakan kepada orang meninggal ini, yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Dengan sanad yang kita sudah dengar tadi, Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala beliau doibkan di Sunan Abu Dawud, di Sunan Nasai. Beliau juga doibkan di kitab Ahkamul Janaiz. Hukum seputar
jenazah. Hukum seputar jenazah terkait dengan ini. Siapa yang membacanya sebelum meninggal, tidak ada masalah. Walaupun tidak khusus Yasin. Tidak khusus Yasin. Kan ini perbuatan sahabat yang bernama Gudayf ibn al-Harith As-Sumali. Ya, ketika beliau sudah sangat ingin berjumpa dengan Allah, sakit, beliau berkata kepada hadirin, apakah ada di antara kalian yang baca Yasin? Dengan ini bisalah kita katakan boleh ada sahabat lakukan. Itu pun di sana ada syarat untuk berdalil dengan perbuatan sahabat. Tidak boleh ada sahabat lain yang menyelisihinya, dan tidak menyelisih dalil, dan tidak menyelisihi dalil. Adapun setelah meninggal, maka tidak ada sama sekali dalil. Tidak ada sama sekali dalil kecuali hadits yang ada di hadapan kita. Kecuali hadits yang ada di hadapan kita dan kita sudah mendengarkan terkait dengan sanadnya. Bahkan matannya juga itu tidak dikenal. Itu tidak dikenal. Kita cukupkan, alhamdulillah, pembahasan kita pada malam hari ini dengan 2 hadits tadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjut di pertanyaan jika ada. Kisah Abu Bakar yang mengeluarkan makanan dari mulutnya. Jadi dia memakan makanan yang dihadiahkan dari pelayannya. Belum makan. Cuma tatkala dikatakan bahwa itu dari perayaan jahiliyah, maka belum muntahkan. Maka belum memuntahkannya. Itu kisah. Wallahualam. Saya hanya tahu yang tadi. Kalau itu yang antum tahu, wallahualam. Kalau saya hanya tahu yang tadi itu dari penukilan Aisyah radhiyallahu taala anha. Tatkala dikatakan kepadanya bahwa itu adalah dari perayaan jahiliyah, maka beliau memasukkan jarinya di tenggorokannya, di mulutnya. Kalau itu wallahualam. Ya. Karena kalau dari hasil zina, ada orang pezina, ada orang pembunuh, pencuri, pelaku riba. Dia kasih kita hasil zinanya. Dia kasih kita hasil curiannya sebagai hadiah. Halal. Dimakan. Jadi kalau begitu, wallahualam, saya tidak tahu kalau kisahnya itu. Wallahualam, tidak tahu betul. Wallahualam. Bismillah, izin bertanya Ustadz, saya pernah mendengar hadits seratus hari sebelum orang meninggal itu sudah ada tanda-tanda darinya. Seperti apa ciri-ciri tersebut? Wallahualam. Iya, tidak tahu tentang hal tersebut. Karena masalah ruh itu, kita kalau tidak diberi ilmu, ya kita tidak menjawab. Kalau kita tidak tahu. Karena Nabi saja datang orang, dinukil orang musyrik. Ada juga mengatakan Yahudi. Tapi bisa dikompromikan. Yahudi ini menyuruh orang musyrik bertanya kepada Nabi, apa yang harus saya tanya menunjukkan dia benar? Dia bilang, coba tanya tentang ruh. Tidak seorang pun yang bisa menjawab tentang itu.
Dia uji Nabi SAW. Maka dia bertanya padanya tentang masalah tanda-tanda kematian, tentang ruh. Ruh itu dicabut. Dia bertanyalah kepada Nabi tentang itu. Maka Nabi tundukkan kepala. Nabi tidak jawab. Sampai wahyu turun. Sampai turun Quran. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepada kamu tentang ruh. Yang ada semua di kita ini. Iya. Maka Allah perintahkan nabinya untuk menjawab tentang ruh, wa yas'alunaka 'anir ruh, dan Allah perintahkan bahwa tidak ada yang tahu tentang ruh. Tidak ada yang tahu tentang ruh. Dan Allah jelaskan, wa ma utitum minal ilmi. Ini setelah katakan kulir ruhu min amri rabbi. Katakan, ruh itu urusannya Rob. Bukan urusan kita. Karena itu perkara gaib. Wa ma tadri nafsun mada taksibu goda. Wa la tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu jiwa pun apa yang dia bisa lakukan besok. Iya, kalau ada tanda-tanda tadi itu berarti dia ada yang bisa dilakukan begitu. Iya. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang dia mau lakukan besok. Makanya kita harus bilang insya Allah saya akan pergi ke toko besok insya Allah. Jangan lupa karena belum tentu kita besok ke pasar. Siapa yang bilang bahwa besok subuh kita bangun? Bisa saja kita besok subuh dibangunkan untuk diantar ke kuburan. Tidak ada yang tahu itu. Makanya tidak ada yang tahu apa yang dia bisa lakukan besok. Dan tidak ada satu jiwa pun yang tahu di negeri mana dia akan meninggal. Kita tinggal di Makassar, belum tentu meninggal di Makassar. Iya, belum tentu. Tidak ada yang tahu. Iya. Tidak ada yang tahu. Makanya Allah katakan tadi, kulir ruh, katakan wahai Muhammad, ruh itu urusan Rob. Urusan Rob. Kalau Allah tidak kasih tahu, jangan ngomong. Atau Allah kasih tahu tapi kita tidak tahu. Kita belum sampai kepadanya ilmu. Jangan coba-coba bicara. Nabi ajarkan kepada kita itu. Nabi tidak berbicara terus baru bilang, diperintahkan oleh Allah untuk katakan begitu. Katakan ruh itu dari urusan Rob. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberi ilmu tentang ruh kecuali sedikit. Hanya sedikit Allah katakan. Tidak dikasih tahu. Semuanya. Ya kalau kita dapat yang sedikit itu alhamdulillah. Kalau kita belum dapat katakan wallahu a'lam. Jangan pernah paksakan diri untuk berbicara tentangnya. Kalau kita belum punya ilmu. Wallahu a'lam. Jadi dia takbir sebelum ruku. Baik. Pertama imamnya salah. Jadi takbir itu ada dua. Ada takbiratul ihram, ada takbiratul intiqal. Dalam sholat itu, secara umum takbir dalam sholat dua itu saja. Tidak ada ketiga. Pertama ada takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu takbir pertama. Nah, ketika takbir pertama, maka antara takbir dengan angkat tangan, itu ada 3 cara. Semuanya sahih dari Nabi. Boleh takbir dulu baru angkat tangan, Allahu Akbar. Boleh angkat tangan dulu baru takbir, Allahu Akbar. Boleh sambilan, Allahu Akbar. Itu pertama, takbir pertama, takbiratul ihram.
Kedua ada namanya takbiratul intiqal, sesuai nama. Takbir saat perpindahan. Jadi harus saat perpindahan. Tidak boleh tidak. Tidak boleh sebelum berpindah, tidak boleh setelah berpindah. Tapi saat berpindah. Makanya salah imam. Kalau dia ruku, sujud, ruku. Sudah ruku baru Allahu Akbar. Salah. Atau masih berdiri. Allahu Akbar, ruku. Salah. Ini bukan takbir perpindahan namanya. Itu termasuk kesalahan dalam sholat. Jadi teman-teman di sini semua teman yang menjadi imam itu harus dibedakan. Fikih takbir itu. Kalau takbir ihram bebas kita. Mau takbir dulu baru gerakan Allahu Akbar. Atau Allahu Akbar. Atau Allahu Akbar. Sama, itu tidak masalah. Di takbiratul ihram. Tapi takbiratul intiqal cuma satu saja tempatnya. Saat berpindah. Ruku ataupun sujud. Saat sujud. Kita lagi turun. Allahu Akbar. Takbir. Adapun sudah sujud baru Allahu Akbar. Itu bacaan sujud. Itu adalah bacaan sujud. Itu akan masuk dalam kesalahan. Hati-hati. Iya dalam hal tersebut. Kalau kita tidak membedakan dua takbir tadi. Kita akan jatuh dalam kesalahan. Kita akan jatuh dalam kesalahan. Iya. Kita tidak boleh ikut salah. Makanya pernah ada videonya Ustaz Dul mengatakan bahwa salah takbiratul intiqal ketika kita sudah jatuh di sujud. Baru Allahu Akbar. Sebagian orang begitu. Iya. Salah tentunya itu tidak sesuai dengan yang Nabi tuntunkan. Sama dengan kesalahan yang saya juga lihat di ikhwah. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Tangannya masih. Enggak tahu siapa yang dia ikuti. Jelas ini kesalahan. Itu salam itu tasyahud. Salam itu selama kita baca tasyahud. Kalau sudah kita habis bahkan baca imam masih, turunkan. Turunkan. Kan ini adalah saat kita baca. Adapun sudah selesai. Salam masih begini. Enggak tahu siapa yang diikuti. Jelas untuk pikirkan masing-masing kan. Banyak ikhwan di galangan kapal ini yang begitu. Karena saya juga sebagai makmum. Sudah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu? Itu kesalahan yang sudah merata di ikhwan. Iya. Karena banyak ikhwan itu melakukan juga sholat. Karena juga ada ikhwan kadang hanya taklim di galangan ini. Kadang dulu tidak ada pelajaran fikih. Sehingga modalnya hanya lihat ustadz. Modalnya hanya lihat ustadz. Kenapa kamu lakukan ini? Saya lihat ustadz. Padahal ustadz salah. Ustadz salah dalam melakukan itu. Iya, ini yang perlu diperhatikan. Jadi masalah takbiratul intiqal harus diperhatikan pembahasan fikihnya. Masalah pembahasan fikih. Masalah menurun, kapan kita angkat jari, kapan kita turunkan jari, perhatikan juga fikihnya. Jangan sampai kita hanya ikut-ikutan orang ya yang kita lihat tanpa kita tahu ilmunya. Tanpa kita tahu ilmunya. Saya pernah bertanya kepada ikhwan begitu, kenapa kamu lakukan? Saya lakukan itu karena saya lihat ustadz. Oh, kamu pernah taklim gak di Ustadz Dul, di Baju Rupa misalnya pembahasan Bulughul Maram. Oh, saya sudah 4 tahun taklim, tidak pernah ke Baju Rupa. Saya cuma di galangan. Itu masalah. Iya. Oh, taklim di galangan apa? Ada pelajaran fikih juga? Tidak ada, selama 4 tahun tidak pernah belajar fikih. Jadi kamu sholatnya apa? Ya, hanya ikut begitu. Aib, masa sholat? Itu sholat. Fardu ain kita pelajari. Sholat itu fardu ain kita pelajari. Tidak boleh kita hanya taklim di satu ustadz. Tidak boleh. Kita harus taklim di yang kita butuhkan ustadznya. Ilmu apa yang kita mau pelajari. Tidak boleh kita ta'assub bilang hanya pokoknya yang penting satu ustadz. Hidup dan mati. Tidak boleh. Karena nanti kita tidak hanya ditanya tentang satu masalah. Kita ditanya tentang sholat. Kita ditanya tentang zakat. Kita akan ditanya tentang puasa. Kita akan ditanya tentang haji, umroh. Kita akan ditanya semua itu. Tidak boleh. Pokoknya kita mulai sekarang harus paham bahwa taklim itu adalah yang kita butuhkan untuk diamalkan dalam keseharian. Dalam keseharian.
Misalnya ada yang buka tauhid, ikut. Alhamdulillah, perbaiki tauhid. Terus ada ustadz buka sholat, pergi, pelajari. Kan ini sholat 5 kali sehari. Ada ustadz buka wudhu, pergi. Cari pembahasan yang belum pernah kita dengar. Jangan lihat ustadz ini, nanti itu. Enggak, lihat pembahasan. Yang antum butuhkan dalam keseharian itu apa? Karena kapan antum tidak begitu, masalah dalam kita ibadah, kadang hanya sekedar ikut ustadz. Itu masalah. Iya, hanya ikut. Pokoknya harus hadir, lihat pembahasannya. Kalau mau bagus, beramal itu jadi kita yakin, kita kuat. Bukan sekedar melihat. Kalau antum beramal dengan ilmu, walaupun antum selisih ustadz, tidak masalah. Kalau antum beramal dengan yang pernah antum pelajari, antum selisih ustadznya antum, tidak ada masalah. Imam Syafi'i saja bisa bilang begitu. Imam Malik saja bisa salah. Belum bahkan masalah yang sederhana. Belum katakan tidak sunnah iftitah. Padahal haditsnya banyak. Imam Malik, tidak masalah. Karena beliau bilang semua bisa diterima, bisa ditolak kecuali Nabi. Artinya kita harus belajar. Kita harus belajar. Ini wallahu alam. Kita cukupkan. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.